Semangat pagi untuk kalian semua yang sedang belajar di rumah. Saya sapa untuk yang sedang bangun tidur, mungkin yang belum mandi, minta perhatiannya sebentar. Topik hari ini tentang aturan sinus. Dipakai di segitiga. Menentukan aturan sinus dapat kita lihat. Nah, ada dua segitiga. Segitiganya sama, namun yang membedakan adalah garis tingginya. Oke, perhatikan segitiga yang sebelah kiri dulu. Ada segitiga ABC, panjang sisinya A kecil, B kecil, dan C kecil. Sedangkan tinggi segitiganya dari C, yaitu saya lambangkan dengan X. Nah, kita akan tentukan aturan sinus. Kalau diambil dari titik C untuk tingginya, maka kita fokusnya di titik A dan B. Tapi kalau kita ambilnya garis tinggi di titik A, kita ambilnya sudut B dan C. Nah, konteksnya adalah sinus. Masih ingat sinus itu apa? Depan per miring. Nah, kita tulis dulu. Untuk sinusnya berarti di sini adalah sin A sama dengan apa? Depan per miring. Depannya X, miringnya B. Berarti X per B. Itu yang pertama. Saya kasih lambang bintang. Nah, saya ganti bentuknya menjadi X sama dengan X sama dengan B dikali sin A. Ini merupakan persamaan yang pertama. Dipahami? Sin A itu sama dengan X per B, maka X sama dengan B dikali sin A. Itu yang pertama. Nah, sekarang yang kedua, saya taruh sampingnya saja. Nah, sin B. Sin B itu apa? Berarti X per A. Kita rubah lagi bentuknya jadi X sama dengan A dikali sin B. Ini adalah bentuk yang kedua. Paham ya? Cuma dirubah bentuknya doang. Nah, kita jadikan satu. Bentuk yang pindah yang ketiga. Kita jadikan satu persamaan 1 sama persamaan 2. Persamaan 1 sama dengan persamaan 2. Nah, persamaan 1 itu hasilnya B dikali sin A. B dikali sin A persamaan 2 itu A dikali sin B. Ini ya. B sin A sama dengan A sin B. Kita jadikan satu. Yang A sama dengan A, yang B sama dengan B. Berarti kita pindah. Berarti yang sini jadinya B per sin B sama dengan A per sin A. Atau bisa dibalik, saya garis giring aja. A per sin A itu sama dengan B per sin B. Cukup jelas ya? Nah, kalau mau dibuat bukan A kecil, B kecil, tapi menggunakan garis, berarti A itu apa? Berarti BC. BC per sin A bisa, kalau B kecil jadinya apa? AC. AC
per sin B. Ini adalah bentuk yang pertama dari segitiga yang pertama. Saya kasih kotakan aja. Nih. Nah, saya kotakin aja. Oke. Paham ya? Jadi yang pertama A per sin A sama dengan B per sin B. Sekarang yang kedua. Itu tingginya dari A ke BC. Berarti yang dipakai adalah sudut B sama sudut C. Kita kasih di sini adalah sin B dulu. Saya kasih bintang. Sin B sama dengan apa? Sin B, ayo, depan per miring. Depannya Y, miringnya C. Kita samakan seperti yang awal tadi, jadi Y sama dengan C dikali sin B. Ini persamaan yang pertama. Jelas ya? Sekarang yang kedua. Sin C sama dengan apa? Depannya Y, miringnya B. Kita samakan, Y sama dengan B dikali sin C. Nah, cukup jelas ya, ini persamaan yang kedua. Kita buat seperti yang tadi. Persamaan 1 sama dengan persamaan 2. Persamaan 1 apa? C dikali sin B sama dengan B. Yang kedua dikali sin C. Nah, kita jadikan satu yang C sama C, B sama B. Jadinya C per sin C sama dengan B per sin B. Atau bisa dirubah lagi, tapi di depan B-nya B per sin B sama dengan C per sin C. Atau bisa juga kita rubah menjadi yang pakai itu apa namanya? Garisnya yang menggunakan 2 huruf. Nah, B itu sama dengan apa? B itu sama dengan AC. AC per sin B sama dengan C itu apa berubahnya? C itu sama dengan AB. Nah, B per sin C. Nah, ada ini. Nah, ini. Maka ini adalah saya kotakan di sini. Ini rumus yang kita akan gunakan nanti adalah aturan sinus. Kita tulis ulang. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Ini adalah aturan sinus yang akan kita pakai nanti. Cukup jelas ya tentang aturan sinus. Jadi A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Atau kalau menggunakan garis berarti bisa dibilang BC per sin A sama dengan AC per sin B sama dengan AB per sin C. Itu adalah aturan dari sinus. Nah, pertanyaannya nih, saya lepas dulu. Kegunaan aturan sinus itu untuk apa? Untuk menentukan sisi dan sudut segitiga. Jadi bisa digunakan untuk mencari sisi ataupun sudut dari segitiga. Nah, kapan aturan sinus digunakan? Nah, ketika yang diketahui dalam segitiga itu adalah sisi-sisi sudut atau sudut-sudut sisi. Nah, yang lebih pasti adalah ini, harus mempunyai sepasang sudut dan sisi yang berhadapan. Maksudnya berhadapan adalah misalnya sudut B, berarti pasangannya adalah B kecil, itu yang dimaksud, kayak gitu. Cukup jelas ya?
Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Nah, kita masuk ke contoh soal yang sederhana dulu. Oke. Ini ya, ada dua contoh soal. Yang pertama dulu, perhatikan gambar berikut. Ada segitiga BC, sudut A-nya 30, sudut B-nya 45, dan panjang BC-nya 8 cm. Tentukan panjang AC. AC itu depannya sudut B. Berarti kita gunakan adalah AC sebelah sini ya. Berarti pakai sin B. Sin B sama dengan, nah ini deh, pasti ada yang sepasang. A sama BC. Pasti sepasang ini, berhadapan. Berarti ada BC per sin A. Itu dulu, buat kayak gitu dulu. Nah, AC-nya kan kita nggak tahu, kita tulis ulang aja AC-nya. AC per sin B sama dengan apa? BD-nya 8, sin A-nya 30. Sorry, ini ada sinnya harusnya. Ini saya ganti 45 biar lebih langsung aja ini kayak gini. Nah, AC-nya kita buat tetap yaitu AC. Nah, sin 45 itu berapa? Setengah akar 2 sama dengan 8 tetap, sin 30 yaitu setengah. Ini dikalikan silang. Bisa dikalikan AC dikali setengah bisa, ataupun bisa dicoret yang bawah sama bawah. Setengah sama setengah bisa kita coret karena tandanya sama dengan. Tapi kalau perkalian tidak bisa, harus dikalikan atas-atas bawah-bawah. Ini sama dengan, jadi yang bawah bisa dicoret sama yang bawah, ataupun yang atas bisa dicoret sama yang atas. Nah, tinggal apa? Tinggal kita kalikan AC tetap sama dengan 8 dikali akar 2, 8 akar 2. Udah selesai ini jawabannya. Saya ulangi lagi. Yang ditanyakan adalah AC. AC itu depannya sudut B, berarti kita gunakan sin B. Berarti AC per sin B sama dengan yang diketahui BC per sin A. AC-nya tetap, BC-nya 8, sin B-nya diganti sin 45 derajat, dan sin A-nya diganti sin 30. Nah, terus sampai sini AC sin 45 jadi setengah akar 2 sama dengan 8-nya tetap, sin 30 jadi setengah. Setengah sama setengah bisa dicoret karena posisinya di bawah dan tandanya sama dengan. Setelah itu tinggal ini kan 1 dikalikan AC tetap AC, 8 dikalikan akar 2, 8 akar 2. Seperti itu. Cukup jelas ya. Nanti kalau kurang jelas silahkan diputar lagi untuk videonya. Nah, sekarang yang nomor 2. Di situ yang ditanyakan adalah tentukan panjang BC. Sedangkan kita tidak punya sudut yang berhadapan yaitu sudut A. Tapi kita bisa mencari sudut A-nya karena dalam segitiga total sudutnya ada 180. Kita cari dulu sudut A-nya. Berarti sudut A itu sama dengan 180 dikurangi sudut B-nya berapa? 75 ditambah 60. Oke, ini sudut B, saya taruh atasnya, ini sudut C, takutnya tidak tahu. Nah, 180 dikurangi 100, berapa ini? Berapa? 135.
Jadinya berapa? 40 berapa? 45. Benar ya? Nah, ini sudut A-nya. Nah, kita cari BC-nya gampang, tinggal BC per sin A sama dengan, kita bisa pakai yang mana? Yang sehadap juga aja. Yang C sama AB karena udah diketahui, berarti kita pakai AB sama sin C. Nah, kita masukkan aja. Saya buat lambang seperti ini aja biar kesana lebih enak. BC-nya kan nggak tahu, dicari tetap BC. Sin A-nya itu sin 45 sama dengan AB-nya itu 4 dan sudut C-nya adalah sin 60. BC-nya tetap sekarang sin 45 yaitu berapa? Setengah akar 2 sama dengan 4, tetap sin 60-nya berapa? Setengah akar 3. Nah, sama kayak tadi, ini kan letaknya di bawah, setengahnya bisa dicoret. Nah, BC dikali akar 3 berarti akar 3 BC sama dengan 4 dikali akar 2, 4 akar 2. Jadi BC-nya itu sama dengan berapa? 4 akar 2 per akar 3. Nah, saya garis di sini. Saya akan rasionalkan ini. BC sama dengan 4 akar 2 per akar 3. Saya kali dengan akar 3. Nah, jadinya 4 akar 2 dikali akar 3 berarti 4-nya tetap, akarnya dikalikan, akar 6. Yang bawah per akar 3 kali akar 3 yaitu akar 9, jadinya 3 atau akarnya hilang. Oke, saya ulangi lagi sekali lagi. Sudut A-nya yang kita cari dulu. Sudut A-nya dapat dari 180 dikurangi 75 ditambah 60. Jadi 180 dikurangi 135. Hasilnya 45 itu untuk sudut A-nya. Saya letakkan di sini aja biar lebih jelas. Nah, pertanyaannya kan BC. BC itu adalah sudutnya A. Berarti BC per sin A sama dengan AB per sin C. Kenapa pakai AB per sin C? Karena sudut C-nya udah ada, AB-nya juga sudah ada. Nah, kalau pakai AC, kan AC-nya belum ada. Nanti kan lebih susah. Maka kita gunakan AB per sin C. Nah, tinggal dimasukkan, BC-nya tetap, sin A-nya ganti 45, AB-nya diganti 4 sampai sini. Sin C-nya diganti sin 60. Nah, BC-nya tetap, sin 45 jadi setengah akar 2, 4-nya tetap, sin 60-nya jadi setengah akar 3. Setengah sama setengah bisa dicoret karena letaknya di bawah dan tandanya sama dengan, khusus sama dengan atas sama atas bisa dicoret, bawah sama bawah bisa dicoret. Nah, setengahnya hilang, tinggal kita kalikan. BC dikali akar 3, akar 3 BC, 4 dikali akar 2, 4 akar 2. BC sama dengan 4 akar 2 dibagi akar 3. Kita rasionalkan, BC sama dengan 4 akar 2 per akar 3. Rasionalnya adalah dikali dengan akar 3. Atas dikali akar 3, bawah dikali akar 3. Kalau misalnya di sini akar 5, berarti dikali akar 5 sama akar 5. Disesuaikan dengan yang bawah. Nah, kita kalikan, ini di sini 4 dikalikan 1 harusnya, tapi kan nggak usah ditulis, tetap 4. Sekarang akar sama akar. Akar 2 dikali akar 3, jadinya akar 6. Nah, sekarang yang bawah, akar 3 dikali akar 3, bisa dibilang akarnya hilang. Langsung tinggal ditulis, ataupun akar 9. Akar 9 sama dengan 3. Oke ya? Jelas ya untuk dua contoh soal ini.
Oke, hari ini cukup sekian untuk aturan sinus. Berikutnya saya akan jelaskan lagi tentang aturan kosinus sama luas segitiga. Oke, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. See you.